digunakan untuk menentukan tingkat penjualan dan bauran produk yang diperlukan hanya untuk menutup semua biaya yang terjadi selama periode tersebut. Selain itu, impas atau break-even merupakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk memperoleh gambaran batas bawah pendapatan yang harus dicapai agar dalam tahun anggaran yang akan datang, perusahaan tidak mengalami kerugian. Analisis break-even point atau titik impas berguna sebagai parameter atau acuan manajemen perusahaan dalam perencanaan penjualan dan laba, sehingga dapat memprediksi dan mengantisipasi kerugian jika mungkin perusahaan sedang berada pada kondisi buruk. Kelemahan atau keterbatasan dari metode analisis break-even point menurut Syamsuddin adalah sebagai berikut. Yang pertama, asumsi tentang linearity, dan yang kedua, klasifikasi biaya, dan yang ketiga, jangka waktu penggunaan. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis break-even point yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual yang tidak terjadi perubahan selama periode yang dianalisis. Apabila asumsi tersebut tidak dipenuhi, maka titik break-even point akan mengalami perubahan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan break-even point adalah sebagai berikut. A. Perubahan biaya operasi tetap, B. Perubahan biaya variabel per unit, dan C. Perubahan harga jual. Selanjutnya, biaya. Biaya merupakan objek yang diproses oleh akuntansi biaya. Arti luas mengenai biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Penggolongan atau klasifikasi biaya terdiri atas biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Upaya perencanaan perlu adanya pemilahan biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel dengan tujuan memudahkan perhitungan dalam menganalisisnya. Bahkan menurut Bustami dan Dornella, untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dapat digunakan 3 metode, yaitu pertama metode titik tertinggi dan terendah, kedua metode titik sebaran, dan yang ketiga metode kuadrat terkecil. Selanjutnya, margin of safety atau margin pengaman merupakan suatu batas yang menunjukkan seberapa jauh target penjualan dalam perencanaan boleh turun, atau dengan kata lain, batas maksimum penurunan target penjualan yang dianggarkan agar perusahaan tidak kerugi. Dan berikut adalah rumus perhitungan margin pengaman. Perencanaan penjualan dan laba. Perencanaan laba adalah suatu perencanaan yang dilakukan perusahaan dalam tujuan mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba. Penggunaan perencanaan laba, maka suatu perusahaan dapat menentukan besarnya laba yang akan dicapai, tetapi tetap dengan melihat berdasarkan hasil dari tingkat penjualan yang sudah direncanakan juga sebelumnya. Hubungan antara break-even point dan perencanaan penjualan dan laba adalah membantu menentukan komposisi penjualan yang dapat menghasilkan laba optimal dan mengetahui tingkat penjualan minimal yang harus dicapai perusahaan agar tidak menderita kerugian. Berikut ini adalah studi kasus analisis break-even point dalam kebijakan perencanaan penjualan dan laba pada PT Wonojati Wijoyo Kediri. PT Wonojati Wijoyo merupakan produsen eksportir bidang industri furnitur kayu jati. Adanya persaingan yang ketat dengan banyak munculnya industri maupun perusahaan furnitur kayu jati yang lain, membuat PT Wonojati Wijoyo sempat mengalami penurunan laba, sehingga PT Wonojati Wijoyo harus mampu mengelola operasionalnya dan perlu melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan peningkatan tingkat penjualan agar tercapainya laba seperti tujuan awal yang direncanakan. Dan berikut ini adalah tabel data penjualan dari PT Wonojati Wijoyo.
Setelah mengumpulkan data-data perusahaan, selanjutnya adalah mengklasifikasi biaya-biaya berdasarkan jenis biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel yang dapat terlihat pada tabel berikut ini. Kemudian, memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan rumus perhitungan metode kuadrat terkecil. Berikut ini adalah rekapitulasi pembebanan biaya variabel yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dan kemudian berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, berikut ini rekapitulasi biaya tetap dan biaya variabel PT Wonojati Wijoyo. Setelah diketahui seluruh biaya tetap dan variabel, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung margin kontribusi yang dapat dilihat pada tabel ini. Perhitungan break-even point berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui rasio margin kontribusi adalah sebesar 31%. Analisis break-even point dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat mengetahui seberapa suatu penjualan harus tercapai agar tidak mengalami kerugian, tetapi juga tidak memperoleh laba. PT Wonojati Wijoyo selama ini memproduksi lebih dari satu macam produk, maka perhitungannya menggunakan break-even point multi-produk atau break-even point mix dapat dilihat pada tabel berikut ini. Break-even point multiproduk dalam rupiah di atas dapat diketahui bahwa perusahaan tidak mendapatkan laba maupun rugi atau dikatakan impas pada saat penjualan perusahaan yang didapatkan oleh perusahaan. Penentuan break-even point masing-masing jenis produk dalam unit adalah sebagai berikut.
Berdasarkan tabel ini, maka dapat diketahui biaya variabel per unit untuk masing-masing produk. Berdasarkan tabel ini, maka dapat diketahui contribution margin per unit untuk masing-masing produk. Dan berikut ini tabel contribution margin tertimbang PT Wonojati Wijoyo tahun 2014. Break-even point multiproduk dalam unit diketahui titik impas atau break-even point dapat tercapai pada titik penjualan sebesar 15.944 unit. Dan berikut ini adalah perhitungannya. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka grafik break-even point dapat digambarkan sebagai berikut, dapat kita lihat pada gambar di samping. Berdasarkan grafik break-even point pada slide sebelumnya, dapat diketahui sumbu datar atau sumbu X menggambarkan penjualan atau unit terjual, dan sumbu tegak atau sumbu Y menggambarkan total pendapatan atau biaya. Jika PT Wonojati Wijoyo beroperasi sebelah kiri titik impas, maka perusahaan akan mendapatkan rugi. Sedangkan jika PT Wonojati Wijoyo beroperasi sebelah kanan titik impas, maka perusahaan akan mendapatkan laba. Berdasarkan perhitungan, maka dapat diketahui margin of safety sebesar 39%. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi penurunan kurang dari 39%, maka PT Wonojati Wijoyo tidak akan mengalami kerugian. Tapi, jika terjadi penurunan penjualan lebih dari 39%, maka PT Wonojati Wijoyo akan menderita kerugian. Jika penurunan penjualan tetap pada titik batas maksimum sebesar 39%, maka PT Wonojati Wijoyo mengalami impas, yaitu tidak mendapatkan laba maupun rugi.
Dasar dari perencanaan penjualan dan laba ini adalah analisis pada tahun 2014 yang dilanjutkan dengan menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai agar mencapai laba yang diharapkan. Perencanaan laba untuk tahun berikutnya, PT UNU Jati Wijoyo mengharapkan kenaikan laba 20%. Dan berikut ini adalah perhitungan yang telah dilakukan. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, maka dapat diketahui jika perusahaan ingin mencapai laba sebesar 20%, maka perusahaan harus mampu menjual produknya sebesar 28.227 dengan perhitungan sebagai berikut. Maka berdasarkan pembuktian pada sebelumnya dapat diketahui sebagai berikut.